Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan berbagi informasi tentang kisi-kisi pada tes CPNS di tanggal 2 sampai 3 September ini. Nah, untuk Tio yang pertama itu ada penalaran analitik. Penalaran analitik ini selain posisi antrian biasanya seperti urutan seseorang, misalkan ada di posisi berapa gitu. Ini sudah saya bahas di channel ini, silahkan teman-teman lihat di playlist Tio ya. Kemudian yang kedua adalah perhitungan sederhana seperti desimal, pecahan, dan lain-lain. Nah, ini terlihat sepele ya karena ini termasuk ke dalam materi SD, tapi teman-teman basicnya ini harus paham benar karena dalam Tio ini sering sekali keluar. Untuk desimal, misalkan penjumlahan atau pengurangan seperti ini nih, misalkan 0,08 ditambah dengan 0,6. Nah, ini kan untuk penjumlahan maupun pengurangan, ingat komanya harus lurus. Jadi kalau ditambahkan dengan 0,6 jadinya seperti ini, 0,6. Nah, komanya harus lurus, ditambah jadi 8 tambah 0 8, 0 tambah 6 itu 6, kemudian di sini 0,68 seperti ini ya. Kemudian kalau untuk pecahan, nah pecahan yang sering sekali keluar itu adalah menyamakan penyebut. Jadi misalkan ada pecahan 1/2 ditambah dengan 1/3. Nah, ini kan penyebutnya belum sama. Maka kita cari KPK antara 2 dan 3 berapa? 6. Nah, kalau 6 berarti 2 jadi 6 itu dikalikan dengan 3. Jadi 1 kali 3 adalah 3. Kemudian ditambah. Nah, ini 3 jadi 6 dikalikan 2. Maka 1 kali 2 adalah 2. Dapatnya adalah 5/6. Kalau untuk perkalian ini tidak berlaku menyamakan penyebut ya. Cukup kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke. Untuk yang ketiga ada figural. Ada analogi gambar, ketidaksamaan, lalu mencari kelanjutan gambar. Nah, ini juga sudah saya bahas ya di channel ini. Silahkan teman-teman cek di playlistnya. Yang keempat ada deret angka, soalnya sederhana tapi angka ratusan atau ribuan. Deret angka ini yang biasanya seperti ini ya, kalau misalkan bentuknya ratusan ya bisa jadi 136 misalkan, 256 dan seterusnya. Seperti ini ya yang dimaksud dengan deret angka. Kemudian yang kelima adalah silogisme, semuanya berkesimpulan. Kita diminta menyimpulkan berdasarkan premis-premis yang ada, biasanya seperti itu ya soalnya. Kemudian yang keenam adalah persamaan linier. Nah, ini lain kali akan kita bahas ya di channel ini. Kemudian yang ketujuh adalah perbandingan kuantitatif, yaitu senilai dan berbalik nilai. Ini juga sudah saya bahas, teman-teman silahkan cek di playlistnya. Kemudian yang 8 adalah soal cerita seperti kendaraan susul menyusul berpapasan. Nah, selanjutnya adalah kita lihat untuk kisi-kisi TWK ya. Oke. Nah, yang pertama adalah ada pengamalan Pancasila. Nah, ini biasanya berisi soal cerita ya. Diceritakan suatu kejadian atau kasus. Nah, itu termasuk ke dalam pengamalan sila keberapa. Kemudian yang kedua ini adalah amandemen UUD. Ini amandemen kalau tidak salah ada 4 ya. Nanti silakan teman-teman cari di Google atau di YouTube, banyak ya referensinya. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya pasal yang diubah di setiap amandemen. Yang keempat ada bela negara, selanjutnya bahasa Indonesia, ada paragraf, kalimat efektif, kesimpulan, gagasan pokok, kemudian deduktif dan induktif, penulisan gelar, kalimat EYD. Nah, untuk penulisan gelar ini yang biasanya kita keliru adalah ingat di setiap akhir itu dikasih titik, misalkan sarjana ekonomi. Jadi nulisnya adalah S titik E titik. Nah, biasanya kalau kita nulisnya kan tanpa titik ya di belakang. Nah, sebenarnya itu harus ada titiknya. Nah, misalkan Anto SE, jadi Anto, koma, jangan lupa ada komanya ya setelah nama. Kemudian S besar titik E titik. Nah, kalau misalkan untuk SPD seperti apa? Ya S titik P
D titik. Selalu di akhir itu dikasih titik. Nah, kalau gelarnya double bagaimana? Ya, ini dikasih koma, kemudian gelarnya misalkan di sini apa? M PD gitu ya. Titik lagi seperti itu. Kemudian yang G ada kalimat EYD. Kemudian yang keenam ada UUD 45. Selanjutnya adalah pilar negara, kemudian perjanjian KMB pasal 26 ayat 1, 10 wewenang MPR setelah UUD diamandemen, fungsi legislasi DPR. Yang ke-12 pengamalan sila ketiga dalam dunia internasional. Yang ke-13 adalah pengamalan sila ketiga dalam bermasyarakat. 14 pengamalan sila kelima dalam eksploitasi sumber daya alam. 15 kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI. Nah, yang utama adalah yang kita pelajari adalah keputusan yang diambil dalam sidang BPUPKI ya. Kemudian yang ke-17 adalah pengaruh Perang Dunia II terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-18 ada bab dan pasal tentang presiden. Selanjutnya KNIP. Kalau untuk TWK ini banyak-banyak membaca saja ya, sama banyak nalar kata peserta yang sudah ujian, banyak nalarnya juga. Kemudian untuk yang TKP ini ada kemampuan manajerial, kemudian ada anti radikalisme, pelayanan publik, profesionalisme, sosial budaya, jejaring kerja, dan IT. Nah, jadi teman-teman itu tadi kisi-kisi yang kami dapatkan dari beberapa grup yang sudah melakukan tes di tanggal 2-3 September 2021. Ini sudah saya rangkum ya. Jadi teman-teman tinggal nyalin, kalau misalkan ada yang kurang silahkan teman-teman tambahkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.